Halo, selamat datang di Cari Cara Channel. Di video kali ini aku akan share sepeda hasil rakitan kami yang baru saja selesai kami rakit, sob. Jadi ceritanya nih, Ilham Baito dapat frame set sepeda MTB jadul merek Bianchi. Ya namanya MTB jadul, ukuran ban yang dipakai itu ukuran ban 26. Dan untuk pengereman masih pakai sistem V-brake. Frame ini kami dapat kondisinya dalam kondisi yang sangat baik, sob. Mulai dari paintnya sampai dekalnya itu masih ori semua. Dan ketika kita bermain sepeda jadul, memang kita usahakan untuk tetap menjaga originalitas dari frame ini dulunya gitu. Kalau memang masih bisa untuk tidak kita repaint, kita tidak usah untuk merepaint kalau main sepeda jadul seperti ini. Semakin ori semakin mahal. Jadi tetap dijaga keorian jika sobat dapat frame sepeda jadul seperti kami ini. Terus untuk perpantatan kami menggunakan saddle Brook. Mereknya Brook ya. Bukan kamu ngelempar barang terus Brook, enggak. Memang mereknya Brook. Konon katanya saddle ini memang ya mahal. Padahal kalau coba kita duduki itu memang nggak nyaman loh sob saddle ini. Tapi di sini aku perlu ya, mungkin ini wawasanku ya yang aku tahu. Mungkin wawasan sobat cari cara bisa berbeda. Saddle seperti saddle Brook seperti ini merupakan part sepeda yang nggak hanya memiliki fungsi sob. Tapi part seperti ini, seperti saddle Brook, itu punya nilai seni di balik pembuatannya. Itulah yang membuat part-part seperti ini mempunyai nilai lebih. Karena selain fungsi, ada nilai tambahan, ada nilai seni, ada nilai penelitian, ada nilai keringat dari pembuatnya. Itu yang membuat ada tambahan, ada value added terhadap part ini. Dengan kita memakai saddle Brook ini, kita pengennya tetap ada kesan klasik nanti di sepeda ini. Terus untuk stem aslinya, stemnya masih model stem jepit, sob. Karena di sini kita mau pakai drop bar, otomatis model stem capitnya itu nggak bisa kita gunakan. Karena drop barnya nggak bisa masuk, sob, di stemnya. Untuk itu kita mengubahnya menggunakan stem model baru yang ada tutup stem, yang bisa dibongkar pasang tutup stemnya. Sehingga drop barnya itu bisa terpasang. Nah, untuk mengakalnya kita membeli part tambahan yaitu adaptor stem dan juga stem baru. Terus untuk drop barnya, biasanya drop bar sepeda balap itu kan melengkungnya lurus ya sob ya. Kalau ini enggak, drop bar ini melengkungnya dia agak miring keluar. Jadi dengan dia miring keluar, dia akan menambah panjang lengan ayun dari drop bar. Sesuai ilmu fisika sob, semakin panjang lengan ayun, itu akan semakin ringan kita untuk mengangkat beban. Begitu juga dengan drop bar yang lebih panjang lengan ayunnya ini, tentunya untuk dipakai handling itu akan terasa lebih ringan karena sepeda ini nanti akan kita pakai juga untuk di medan off-road. Terus untuk rem dan shifternya kita pakai tipe drifter. Ini pun drifter ya termasuk jadul. Jadi Shimano Sora yang jadul. Karena untuk shifting naik itu memang kita pakai tuas rem. Tapi untuk turun itu ada tombol kecil sob. Jadi nggak jadi satu di tuas rem seperti drifter terbaru. Jadi ini termasuk drifter model lama. Drifter ini Shimano Sora 3x9 speed. Terus untuk menutupi drop barnya kita pakai bar tape dengan warna coklat agar menambah kesan klasik di sepeda ini dan juga disesuaikan dengan warna saddle Brook tadi yang juga warna coklat. Dan perlu sobat ingat, untuk memasang bar tape itu memang tetap ada caranya sob ya. Arah lilitan itu harus sesuai dengan anatomi arah pergerakan tangan kita sob.
Ketika arah lilitan sama dengan anatomi arah gerakan tangan kita, jadi semakin tangan kita bergerak, bar tipnya itu malah akan semakin kencang. Kalau sobat salah melakukan arah lilitannya, itu lama-lama bisa kendur sob bar tipnya. Lanjut di bagian wheel set. Untuk hubnya, kita pakai hub bekas merek Novatec, jangkrik tapi jangkrik pelan dengan jumlah hole 32 hole. Terus untuk spoke-nya kita pakai spoke stainless 26 inch. Rims atau velg kita pakai merek Zoom Second 32 hole double wall. Tentunya warnanya silver agar sesuai dengan warna frame-nya, biar kesan klasiknya tetap terjaga. Bannya kita pakai ban Kenda ukuran 26 x 1,95. Lanjut ke bagian crankset. Crankset yang kita pakai masih jenis BB kotak atau cartridge. BB kotak yang kita pakai memiliki panjang 122L. Terus cranknya ini pakai Avan. Kenapa Avan? Ya supaya murah sob. Dan juga warnanya juga menarik karena warnanya juga silver. Jadi supaya cocok dengan frame-nya tadi. Sebenarnya kalau mau merek yang lebih mahal ada. Cuma ini ya paling tidak bisa ngirit biaya lah dengan pakai crank Avan mereknya. Crank ini memiliki dual chainring. Jadi ya nanti supaya agak memperbanyak pilihan ketika sepeda ini akan kita pakai untuk nanjak. Soalnya sprocket yang kita pakai ini sprocket dari Sora. Sprocket road bag. Otomatis titnya itu kecil, sprocketnya kecil sob, nggak seperti sprocket MTB. Kalau di depan aku pakai single, jelas kalau untuk nanjak nggak akan kuat. Makanya untuk tetap bisa speed dan juga untuk tanjakan kuat, cranknya kita pakai double atau dual chainring. Untuk FD sebenarnya ini ada FD Sora, tapi karena seat tube dari frame ini besar ukurannya, jadi nggak bisa dipakai sob FD-nya Sora tadi, karena diameter FD-nya Sora kan kecil, sedangkan frame ini memiliki diameter seat tube yang besar karena MTB. Otomatis akhirnya kita pakai FD SLX. Untungnya FD SLX ini panjang FD-nya, jadi bisa support untuk crankset ini. Terus RD yang kita pakai ini juga RD murah, yaitu Shimano Sora 9 speed. Murah kan? Supaya sepeda ini bisa jalan, tentu kita butuh rantai sob. Rantai yang dipakai rantai FSC 9 speed, warnanya chrome, enak untuk dilihat sesuai dengan warna frame-nya, dan juga rantai ini lumayan enak untuk dipakai shifting. Sebagai tempat dari kaki kita, ini kita pakai pedal yang murah aja, yaitu pedal Proman yang masih pakai Gotri atau pelor, jadi belum bearing ini. Terus dia tapak lebar, ada gerigi-gerigi di pedalnya sehingga ini membantu sepatu kita supaya tidak slip. Terus untuk menghentikan laju dari sepeda ini atau bahasa Jawanya itu brake set, ini kami memakai brake set tipe V-brake merek Tektro. Karena kalau kita nggak pasang brake set ya sepedanya nggak mau berhenti nanti, ya kan? Jadi kita tetap membutuhkan yang namanya brake set. Nah, cuma jenisnya V-brake karena disesuaikan sepeda ini karena ini sepeda jadul. Ya itu yang bisa aku share mengenai sepeda hasil rakitan kami. Semoga yang kami share ini bisa menjadi inspirasi bagi sobat yang lagi pengen merakit sepeda yang seperti gravel ini dari frame sepeda MTB bekas. Karena sebenarnya kalau kita mau meminimalisir biaya, itu bisa sob. Kita membuat gravel seperti ini dengan budget yang murah. Memang caranya ya kita harus pakai part second, frame-nya juga second. Frame itu bisa pakai frame sepeda MTB yang ada di pasar loak atau ya kuburannya sepeda itu loh. Kita bisa nyari di situ
Biasanya kalau kita beruntung harganya antara 50 sampai 200 ribu frame-frame sepeda MTB bekas yang masih dari besi. Itu bisa kita sulap untuk menjadi sepeda gravel ataupun sepeda touring ataupun sepeda komuter. Jadi untuk merakit sepeda tidak harus mahal. Cuma ketika kita pengen merakit yang murah, ya kita harus ada effort yang lebih, usaha yang lebih untuk mencari part-part bekas tadi. Yang penting part tadi masih layak untuk bisa kita gunakan di sepeda rakitan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Sampai jumpa.